Kesempatan kali ini kita akan memberikan petunjuk bagaimana membuat sebuah blok Django di Python Anywhere. Tahap pertama yaitu kita terlebih dahulu daftar, registrasi terlebih dahulu di pythonanywhere.com. Nah, username harus kita buat sesuai keinginan kita, tapi ingat bahwa username ini akan nantinya menjadi subdomain di Python Anywhere. Contoh, saya akan buat mudah-mudahan belum ada nih misalnya. Oke, saya akan mudah-mudahan saya belum pakai ini. Oke. Passwordnya oke, I agree. Mudah-mudahan belum ada tuh tulisan. Ternyata sudah ada. Bukan, katanya passwordnya tuh password nggak cepas. Coba lagi. Apa yang salah? Oke, register. Oke, saya pakai mezzanine. Jadi nanti ada mezzanine.pythonanywhere.com. Oke, kita tunggu sampai proses selesai. Oke, jadi nanti kita akan coba buat blog menggunakan mezzanine. Mezzanine ini adalah blog yang sudah engine blog di Django yang bisa siap pakai. Oke, enter. Nah, di sini kita diminta untuk konfirmasi email. Berarti kita cek ada email. Oke, support. Oke, kita aktivasi. Selesai. Tahap selanjutnya adalah kita akan buat up webnya. Jadi bikin webnya. Cara untuk bikin blog Django-nya itu diklik web. Selanjutnya add new web app. Di sini kita harus menentukan sendiri. Next. Kemudian pilih manual konfigurasi. Kita menjalankan manual konfigurasi. Kemudian pilih Python 38. Perhatikan bahwa nanti konfigurasi manual kita berada di bawah par www. Oke, kita next. Oke, dia sedang deploy. Oke, jadi kalau kita buka ini mezzanine Python Anywhere Hello World sudah jadi, tapi kita pengen ini jadi mesin kita untuk bikin blog. Baik, kalau kita mau bikin blog berarti yang pertama tahapannya adalah membuat virtual environment-nya dulu. Oke, klik konsol. Saya akan buka new tab baru. Di sini saya akan masuk di bash. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah virtual environment untuk menginstal mezzanine-nya. Oke, kita akan buat virtual env Python-nya Python 3. Padahal sih sebenarnya udah pasti Python 3 ya. Kenapa harus saya ketik ulang? Tapi nggak kenapa-napa. Virtual environment kita minta buat namanya buat blog. Oke. Nanti adanya di home mezzanine blog bin. Bukan bener. Tetap aja salah. Dia tetap jadi Python 27.
Jadi memang harus kita buat Python 3 agar yang jalan di virtual environment itu adalah Python 3. Oke, kita tunggu. Jadi prosesnya ini gimana caranya? Ya kadang-kadang dia agak lama karena kita butuh virtual environment. Aduh kan Don, saya ganti, nanti saya hapus aja nanti di bagian blognya karena memang kita nggak pakai Python. Kita minta Python 3. Oke. Nulis saya buat namanya nulis. Nah itu baru keluar Python 3. Tadi Pythonnya versi 27. Oke. Jadi Python Anywhere menyediakan konsol, jadi kita bisa mengatur virtual environment kalau yang manual, sehingga kita bisa nambahkan membuat virtual environment sendiri. Sebenarnya mereka di sini sudah bisa sih dipakai buat yang lain-lain gitu. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai dia selesai. Oke, udah selesai. Berarti kita tinggal masuk short bin short nulis bin active. Oke, selanjutnya kita install Mezzanine-nya. pip 3 install Mezzanine. Oke, dia sedang install Mezzanine. Oke, jadi prosesnya saat ini kita menginstal Mezzanine di cloud-nya Python Anywhere. Oke, sambil nunggu tadi kita ada kesalahan. Jadi kalau ada namanya file ini biasanya, nah ini nih tadi kita salah ya, belum kita nggak pakai, berarti kita hapus aja. Oke, karena dia punya ukuran yang lumayan ya, cuma 512 kuotanya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak sayang, jadi kita manfaatin semaksimal mungkin dari 512 mega kuota yang dikasih, karena ini free. Oke, coba kita lihat di sini sudah. Oke, dia masih install Django-nya, kemudian future-nya. Nah, tadi dijelaskan bahwa kita ada di par www. Jadi kliknya tanda silang begini, kita akan masuk ke par www. Nah, ini di sini ini adalah konfigurasinya. Oke, ini adalah konfigurasi yang dikasih sama si Python Anywhere. Oke, ini masih install. Jadi di sini di Python Anywhere kita bisa melakukan banyak hal. Jadi ada dashboard untuk melihat kalau ini konsol untuk tadi masuk ke hitam putihnya, kita mau dengan terminal, file untuk melihat isi file kalau web ini untuk jalan. Nah, sambil di sana jalan, tadi kita buat biar nanti otomatis dia jalan karena tidak pakai port ini pakai soket. Jadi kita harus tambahkan dulu virtual environment yang tadi kita pasang. Jadi virtual environment yang kita pasang tadi home, berada di bawah home, kemudian di bawah Mezzanine garis miring. Tadi kita buat adalah di bawah namanya nulis. Oke, kita tanda. Jadi dia akan nanti otomatis nge-reload, akan ngebaca binary akan menjalankan virtual environment dari sini. Oke, kita sudah masukkan. Jadi ini otomatis dia akan jalan. Nah, sudah nih, prosesnya sudah ada, sudah rapi, hanya tinggal kita ngedit nanti konfigurasi di Python Anywhere. Di sini ada. Oke, kita cek dulu
dia sedang install, masih ada proses. Oke, coba kita lihat di mezaninnya, mezanin Jupo. Jadi perintahnya sederhana banget, dia cuma mintanya adalah saya perbesar kontrol plus. Jadi perintahnya cuma segini, pip install mezanin, kemudian mezanin project, kemudian cd my project, python manage grid db. Nah, kita tidak akan menjalankan ini run server karena ini tidak pakai porting. Jadi dia memang sudah jalan pakai WSGI. Nanti kita kopikan WSGI-nya bagaimana caranya. Oke. Terus kita tunggu, masih compile dia di sana, di mesin sana. Oke. Jadi ini cara bikin blognya di Python. Jadi kalau mau ngomongin Python, ya kita coba bikin lah blognya pakai Python juga. Nah, yang sudah stabil itu, walaupun dia menggunakan Django versi 1.11, itu mezanin namanya. Masih ada sih beberapa selain mezanin yang sama-sama blog yang bisa dipakai untuk bikin blog base-nya Django. Jadi ada lagi, kalau nggak salah lagi, blog Django itu selain mezanin itu ada blog Django. Bentar, kita cari beberapa saat blog Django. Oke, blog Django selain mezanin itu ada satu lagi, bukan Butter CMS, lain lagi. Banyak ya, jadi banyak banget yang ada namanya. Kalau yang mau pakai asli banget, Django CMS ada, tapi memang itu perlu keahlian agak ya setil di atas middle lah. Django itu apa ya, CMS kemarin pernah coba, bukan Django CMS, ada selain mezanin, namanya Wagtail. Oke. Wagtail juga. Nah, ini Wagtail. Jadi kayak gimana sih cara install Wagtail? Ya nanti kita kasih tahu. Ini saya proses dulu bikin pakai mezanin. Ini sama. Jadi memang dia punya kekhasan. Kalau di Django itu Python manage, yang ini udah, kalau ada Python manage migrate kayak gini biasanya adalah punyanya Django. Oke, set. Udah selesai belum? Oh, belum ternyata. Coba masih install di sana. Oke, udah selesai. Berarti kita sudah saya clear. Oke, kita ambil mezanin, kita ikutin lagi nih kata dia. Mezanin project my project katanya. Jadi kalau mau buat project, kita buat sekarang mezanin project. Saya buat mezanin project namanya ngeblog. Oke. Jadi projectnya namanya ngeblog, kemudian cd ngeblog, cd ngeblog ls. Oke. Kita mau menjalankan ini, tapi perlu diketahui lagi yang pertama, untuk menjalankannya kita harus edit dulu. Yang pertama, cd ngeblog lagi, ls. Nah, kita harus ngedit local setting, nano local setting. Kita masukkan domain kita. Domain kita itu tadi sudah ada yang namanya sebentar, kita masukkan di sini. Kita masukkan namanya, nama domain kita adalah mezanin mezanin.pythonanywhere.com pythonanywhere.com. Kalau kita tidak tambah di sini, nanti dia pasti error. Ctrl X, yes. Oke, satu tahap sudah.
tahap selanjutnya adalah memindahkan, mengkopikan WSGI ini ke dalam konfigurasi kita. Jadi konfigurasi ini kita rubah. Oke, jadi ini konfigurasinya kita rubah. Kita matikan. Oke lah, kita hapus. Ini konfigurasi dia. Konfigurasinya kita rubah sekarang, yaitu memindahkan atau mengcopy dari sini. Gitu. Saya Ctrl D. Logout dulu, saya masuk lagi ke bagian file. Coba saya akan masuk ke ngeblok, karena tadi saya buatnya di ngeblok. Di ngeblok itu saya akan pindahkan WSGI. Ini WSGI-nya. Saya copy semuanya. Ctrl C. Z. Oke. Setelah di copy, saya pindahkan saja di sini. Saya paste di tengah-tengah, nggak ada masalah. Selesai. Dah. Ada kekurangan satu, yaitu harus path-nya jelas. Jadi kalau kita nggak tahu path-nya ngerunningin ini, jadi nanti akan kejadiannya seperti ini. Saya save dulu, kemudian coba kita webnya kita jalankan. Apa kejadiannya? Reload, saya jalankan. Ini belum ditambahkan path, jadi path-nya pasti dia akan bingung. Maka kalau kita buka itu mezanin yang punya tadi kita buat, sebentar kita buka aja langsung dari sini lah. Oke, something went wrong kata dia. Karena apa? Ada path yang kurang. Jadi kita harus masukkan path-nya. Jadi menambahkan path di halaman setting. Bahkan path-nya. Jadi gara-gara itu dia nggak mau jalan path-nya. Jadi kita tambahkan path-nya di sini saja. Perbesar ini mezanin. Jadi ini harus input sys path-nya di mana gitu loh. Dia home, ini mezanin. Tadi kita buatnya adalah di ngeblog. Jadi ini harus dipanggil sama dia biar tidak. Nah, kalau tadi kan kalau nggak dipanggil path-nya dia bingung dan akhirnya nggak jalan. Nah kalau sekarang kita tambahkan ini, run, save. Selanjutnya, oh my god, ada yang lupa. Sebentar, ada yang lupa, yaitu kita masuk dulu ke konsol. Database-nya belum dibuat, men. Oke, jadi kita ikutin dulu. Oke, kita akan buatkan database-nya dulu. Oke. Oh, salah. Mana-mana ini? Di konsol. Saya masuk dulu ke konsol. Oke. Mudah-mudahan dia langsung masuk ke interpreter. Oh enggak, berarti nggak mau. Berarti kita harus masuknya dari dashboard. Biasanya dari web. Dari web. Selanjutnya kita masuknya dari sini. Start konsol. Jadi menjalanin konsol langsung otomatis virtual environment karena kita sudah buatkan. Jadi langsung running. Nah, udah masuk di CD ngeblog, ya kan? Kita kan naruhnya di cara ngeblog, kita ls. Oke, di sini baru bikin Python 3 manage py create db. Iya, sip. Tadi saya belum dibuatin database-nya. Oke. Lagi buat database-nya. Nanti kita diminta, oke. Ini enter saja, kemudian kita masukkan username kita nanti admin blog misalkan, terserah teman-teman. Emailnya info@
Pitonesia org. Oke, passwordnya yang tebal, boleh ya, nggak tebal juga terserah lah. Oke, kita butuh about us, kontak form, galeri, maksudnya dikasih demo. Oke, yes, jawab aja. Oke, ini database-nya. Dah, berarti prosesnya udah selesai. Database-nya sudah ada, path-nya sudah ada. Kemudian ya kita tinggal menjalankan ada something wrong, kita jalankannya itu saya akan buka di web, kita deploy lagi, kita reload lagi. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, selesai. Home misalnya sudah running. Oh, kalau seperti ini berarti CSS-nya kurang ngepas nih. Jadi CSS-nya kurang ngepas, silahkan buka di tulisan Pitonesia. Jadi kalau gagal, kita nyiapin tulisan di blog tentang permasalahan path static not found. Jadi di sini perintahnya teman-teman tinggal tambahkan saja ini di bawah URL SPY. Tinggal di copy, kita edit lagi ya. Kita berarti masuk di sini. Saya masuk di home. Posisinya di mezanin, kemudian di ngeblog karena kita ngeblog di sini, carinya di URL SPY, kita edit. Oke, tambahkan saja di bagian bawah. Oke, dah kita tambahkan, langsung kita save. Selesai. Kita coba reload ulang. 1, 2, kita sudah reload, berarti ini karena TS nya aja ya. Oke, 1, 2, 3 jadi. Kok belum keluar CSS nya, belum kepanggil, sebentar. Oke, sudah. Jadi sekarang kita bisa ngeblog admin. Tadi kita masuk namanya admin blog tadi kita buat passwordnya. Tara, kita siap untuk ngeblog. Sudah jadi tinggal kita blog. Kita mau bikin blog di sekarang, nulis blog ya, contoh ya. Jadi teman-teman bisa pergunakan ini untuk membuat blog di Python. Oke, sebentar, kita sebelum saya tutup, jadi harus ada demonya dulu nih. Gimana sih bisa ngeblog? Oke, jadi memang koneksinya harus kenceng nih karena udah tinggal kita add the blog post. Oke, kita akan nulis blog menggunakan Python. Oke, tinggal ditambahkan saja di sini ya. Teman-teman tinggal explore aja. Misalkan ini karena kategorinya belum ada, misalkan Python, save. Oke, kemudian kita tulis ini adalah blog dengan Python. Oke, ini bisa pakai tambah gambar, sama bisa tinggal upload, gampang banget, tinggal pakai. Oke, kita save, maka nanti otomatis akan ada di halaman utama. Jadi kalau kita lihat di view site, oke, sudah ada blog. Kita buka blognya. Inilah blog pertama kita. Jadi beginilah cara membuat sebuah blog menggunakan Django Mezzanine di Python Anywhere. Terima kasih.